Sherliana Vita dan DJ Doni diteror. Tinggal dan sering mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan. Buat yang ngirim bangkai ayam ke rumah gua, lo itu pengecut dan tolol ya. Cara main lo itu masih amatir. Beberapa konten kreator besar termasuk Sherliana Vita dan DJ Doni mengaku diteror. Yang bikin gue heran bukan cuma terornya, tapi kenapa setiap kejadian kayak gini pemerintah selalu dituduh jadi dalang utama. Bahkan itu diucapkan langsung oleh DJ Doni. Kalau memang pemerintah yang main, kenapa caranya selalu amatir? Mari kita bahas. Pertama, coba kita pikir secara logika kekuasaan dulu. Negara itu punya alat, punya sistem, punya pengalaman. Kalau mau membungkam, caranya pasti sunyi, rapi, dan nggak bikin ribut. Teror yang ribut, terbuka, dan bikin simpati publik, itu bukan ciri negara. Itu ciri orang yang bikin framing. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya, kenapa tuduhan selalu diarahkan ke pemerintah, bukan ke proses hukum? Kalau memang merasa diteror, langkah paling kuat yang bisa kalian berdua lakukan adalah lapor polisi. Bukan sekedar bikin narasi. Karena hukum itu bekerja lewat bukti, bukan pakai asumsi. Kedua, harusnya kita belajar dari kasus Tempo ketika dikirimin kepala babi. Ada tuduhan besar karena dikirimnya katanya dari kantor Wapres. Ada narasi politik, tapi tanpa laporan hukum. Semuanya berhenti hanya di opini. Padahal kalau dilaporkan, rantai pelaku bisa dibuka di pengadilan, bukan di timeline media sosial. Terus yang ketiga, sekarang kita masuk ke poin paling penting yang sering dihindari, proksi. Pemain besar sampai mafia, sindikat, kepentingan kotor nggak pernah main sendiri. Mereka itu selalu pakai proksi, pion yang ribut di depan supaya aktor aslinya aman di belakang. Dan proksi itu tugasnya satu, membuat kita salah sasaran. Hari ini caranya jelas, bikin teror simbolik, dorong opini seolah-olah negara anti kritik, bikin rakyat emosi, lalu benturkan rakyat dengan pemerintah. Sementara pelaku sebenarnya ketawa di balik layar. Kalau kita ikut-ikutan nuduh tanpa bukti, maaf ya, kita bukan lagi korban, kita sudah jadi alat. Keempat, saya selalu bilang belajar dari pola. Di media sosial, influencer diteror, lalu dibangun narasi negara anti kritik. Nah, di lapangan, khususnya di lokasi bencana misalnya, kabel trafo listrik dicuri, aki alat berat dimaling, bahkan baut jembatan darurat untuk logistik dicopot. Pakai logika, maling biasa nggak mungkin nyuri baut jembatan di tengah bencana. Nilai jualnya nggak ada, tapi dampaknya fatal. Siapa yang lakukan itu? Orang yang punya kepentingan agar logistik macet, listrik mati, evakuasi gagal. Dan ujung-ujungnya siapa yang disalahin? Pemerintah juga. Itulah benang merahnya. Teror influencer itu bensinnya, sabotase di lapangan adalah apinya. Tujuannya satu, mengadu domba antara rakyat versus pemerintah, supaya musuh sebenarnya hilang dari radar publik. Kalau ada teror, laporkan. Kalau ada tuduhan, buktikan. Dan sebelum emosi, pakai logika kita. Jangan sampai kita sibuk berantem, sementara bajingan aslinya lolos tanpa disentuh. Apalagi mereka adalah mafia yang lagi dikejar-kejar oleh negara. Gimana menurut kalian? Jangan lupa